Oke, sekarang giliran aku yang bacain surat terakhir aku ya. Sebenarnya kemarin aku udah bacain waktu graduation ceremony aku di AISBSD, tapi mungkin terbatas. Jadi ada banyak sekali perasaan yang belum tersampaikan di sana. Jadi semoga lewat surat ini bisa tersampaikan semuanya ya. Oke, izin kawan-kawan. Izin membacakan surat. Surat Lascio Shania Gracia. Tidak terasa ya, akhirnya aku sampai di titik ini. Last show aku di teater, tempat yang sudah menjadi rumah keduaku selama hampir separuh hidupku. Selama 11 tahun 8 bulan, hampir seluruh proses hidupku tumbuh di tempat ini. Lebih dari 700 kali aku berdiri di atas panggung teater JKT48. Dari setlist Pajama Drive, Theo Sunaginagara, Tim K3 Believe, Saka Agari, Romansa Sang Gadis, Ramunena no Mikata, Sashubel Ganaru, Session Girls, Seifuku Nome, Banzai JKT48, dan kembali lagi ke Theo Sunaginagara, Ramune hingga hari ini, setlist original Pertaruhan Cinta yang menjadi tribut terakhir aku sebagai member dan kapten JKT48. 11 single juga telah aku lewati. Tentunya berkat dukungan dari kalian semua. Tak terhitung juga berapa banyak lagu yang kini menjadi muscle memory dalam tubuhku. Aku juga diberi kesempatan untuk belajar di luar panggung, mencoba dunia acting, bermain di beberapa film dan series. Aku sangat bersyukur untuk setiap proses yang membentukku. Tahun ini pun menjadi momen yang sangat berarti bagiku. Karena aku dipercaya untuk menjadi perwakilan JKT48 di single AKB48 of My Pumpkin. Dan aku juga menjadi center lagunya untuk JKT48. Itu adalah suatu kehormatan besar yang akan selalu aku simpan dalam hatiku. 11 tahun 8 bulan ini mengajarkanku banyak hal. Dulu aku hanyalah seorang gadis dengan mimpi sederhana berdiri di panggung ini setelah melihat para senior yang tampil begitu keren dan menginspirasi. Mungkin aku bukan member yang langsung terlihat, tapi aku menemukan satu hal penting menjadi idol, yaitu sebenarnya menjadi idol adalah passionku. Aku bahagia ketika melihat orang lain, bahagia melihat aku ada di panggung ini. Namun di balik itu, tekanannya juga besar. Aku pernah berada di titik merasa tampil tanpa merasa benar-benar terlihat. Aku sudah merasakan hampir semua posisi di JKT48, di depan, belakang, kanan, kiri, bahkan center juga. Dan dari semua itu aku belajar satu hal. Di posisi apapun aku berdiri, aku akan tetap harus bertanggung jawab atas kehadiranku. Dan aku harus terlihat dimanapun aku berada. Aku melewati banyak era juga, era sister group, JKT48 era tim, JKT48 Rebus, JKT48 One, hingga JKT48 New Era yang sebentar lagi akan berakhir. Dan jujur, JKT48 New Era benar-benar mengasahku. Tahun 2024 menjadi tahun terberatku selama berada di JKT48. Saat aku dipercaya menjadi kapten JKT48, datang begitu banyak pro dan kontra. Dan jujur saja, lebih banyak kontra. Aku membaca komentar seperti, kenapa dia yang jadi kapten? Kenapa bukan yang lain? Dia cuma yang paling lama, dia gak bisa apa-apa. Saat itu aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku memang setidak layak itu? Tekanan itu perlahan menggerogoti diriku. Aku sampai kehilangan jati diri. Aku sampai trauma untuk tampil live, takut berbicara, padahal di kepalaku ada begitu banyak isi hati yang ingin disampaikan. Karena aku sadar sebagai kapten, apapun yang aku lakukan bukan lagi hanya tentang aku, melainkan tentang JKT48. Aku tahu semakin tinggi kita berdiri, semakin kencang angin yang datang. Namun, yang aku rasakan saat itu bukan hanya angin, melainkan badai yang datang bertubi-tubi. Aku pernah berpikir dan aku pernah
diberitahu bahwa kapten tuh harus kuat. Mulai dari situ, aku terus menanamkan dalam diri aku bahwa kapten tuh tidak boleh menangis. Kapten gak boleh kelihatan nangis di stage. Tidak boleh terlihat rapuh. Jadi ketika aku sedih, aku menahan air mata di atas panggung dan menangis sendirian di tempat yang tidak terlihat. Menurutku, itu adalah masa tergelapku. Ada di titik di mana aku ingin menyerah dan mau graduate saat itu juga. Tapi kalau kalian tahu, aku sebenarnya hanyalah manusia biasa. Kami semua adalah manusia. Begitu juga dengan semua member di sini. Kami semua hanyalah manusia. Kami seorang idol, tapi idol juga punya perasaan. Kami tidak pernah meminta untuk selalu dimengerti, karena kami sadar ini adalah sebuah konsekuensi. Namun, dengan tulus aku ingin berkata, tolong hargai setiap usaha dan kerja keras kami. Di tengah semua itu, aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang masih bisa aku lakukan untuk JKT48? Untuk para member JKT48, aku tahu mungkin aku bukan seorang sosok kapten yang sempurna. Namun satu hal yang bisa aku janjikan, aku memimpin kalian dengan hati. Aku ingin menjadi kapten yang kuat, namun juga dekat secara personal sama kalian. Menjadi tempat bercerita, tempat bertanya, tempat bertumbuh. Jika selama ini aku masih banyak kekurangan, aku minta maaf ya. Namun percayalah, setiap keputusan dan teguran lahir dari rasa tanggung jawab dan rasa sayang. Teruslah bertumbuh, saling menguatkan. Aku bangga pernah berjalan bersama kalian. Dan aku akan selalu menjadi kakak yang percaya kepada kalian. Walaupun nanti aku udah gak di JKT48 lagi, aku pasti masih akan memperhatikan kalian. Karena aku yakin kalian semua dalam diri kalian tuh punya potensi yang bagus untuk JKT48 ke depannya. Semangat anak-anak aku. Untuk seluruh staf JKT48, terima kasih atas kesabaran dan kerja keras yang seringkali tidak terlihat di atas panggung. Tanpa kalian, kami tidak pernah sampai sejauh ini. Rasa hormat ini akan selalu aku bawa kemanapun aku melangkah. Dan yang terakhir untuk semua fans JKT48, kalian semua yang nonton ini, nonton langsung di teater maupun yang di live streaming, aku ingin berpesan bahwa tolong hargai siapapun dan apapun keputusan manajemen, seperti siapapun kapten setelah ini, Freya. Tolong hargai ya, dan bukan untuk dibandingkan. Berilah waktu untuk belajar dan bertumbuh. Aku titip JKT48, dukung mereka dengan cinta, bukan dengan tekanan yang mematahkan. Merupakan kehormatan besar bagiku memiliki kalian semua, seluruh para pendukung fans JKT48, Gracia Oshi yang benar-benar setia mendukung aku hingga saat ini, bahkan sampai ke depannya juga. Cerita kalian sangat amat menguatkanku. Aku tidak pernah menyesal menghabiskan masa remajaku di sini. Aku bertahan bukan karena tidak punya pilihan lain, melainkan karena aku memilih untuk bertahan. Dan hari ini, aku ingin graduate sebagai seseorang yang meninggalkan cerita. Puji Tuhan, aku ingin menutup kisah ini dengan kepala tegak dan hati yang penuh. Kemanapun aku melangkah, aku akan selalu membawa nama baik JKT48. Inilah kisahku, sampai berjumpa di kisah berikutnya. Saya, Shania Gracia, pamit dari JKT48. Terima kasih dan mohon dukungannya selalu untuk kedepannya.